nyimak salah ya Allah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian dari suhu yang selanjutan. Yang pertama yaitu pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi ialah yang pertama, suhu badan tinggi melebihi normal. Yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan transfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi yaitu yang pertama, vasodilasi, yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua, bulu kulit dibebaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga yaitu lebih banyak darah pada kulit. Kulit kelihatan merah, memudahkan panas, darah terbebaskan keluar melalui proses penyinaran. Yang keempat yaitu berteluh. Air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam. Tentu yang tinggi dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air penuh menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah adalah yang pertama, vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Yang kedua, bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga yaitu kurang darah pada kulit. Kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat. Kurang mengalami proses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar lingkungan. Yang keempat yaitu kurangnya keringat. Saat kurang air, keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak hanya dibebaskan melalui penguapan air peluh. Yang kedua yaitu pengawalan suhu dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peranan yang pertama otot rangka, yang kedua kelenjar adrenal, yang ketiga kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan yang pertama meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan, yang kedua meningkatkan tekanan darah, yang ketiga meningkatkan metabolisme badan, yang keempat meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang perubahan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa, diantaranya kemungkinan
kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi hormon insulin adalah merangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati. Yang kedua, merangsang oksidasi glukosa untuk tujuan respirasi dalam sel. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari jumlah normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon glukagon. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Proses ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah normal. Fungsi hormon glukagon adalah yang pertama, merangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Sel-sel Langerhans terletak dalam pankreas. Yang ketiga, yaitu suhu tubuh normal berdasarkan usia, yaitu yang suhu tubuh normal untuk bayi 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Untuk suhu tubuh normal anak yaitu 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Untuk suhu tubuh normal orang dewasa yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang keempat yaitu macam-macam suhu di dalam badan. Yang pertama yaitu termometer oral, yaitu untuk dimasukkan ke mulut. Mulut dianggap dapat merepresentasikan suhu tubuh dengan akurat. Jika Anda baru mengkonsumsi makanan atau minuman panas atau dingin serta merokok, tunggu 20 sampai 30 menit sebelum memainkannya. Dalam keadaan normal, angka akan menunjukkan suhu tubuh sekitar 36,8 derajat. Termometer ketiak. Termometer ketiak juga banyak digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Namun, termometer ini tidak seakurat termometer yang digunakan pada mulut, anus, ataupun telinga. Hingga mendapatkan hasil yang lebih akurat, gunakan termometer di kedua ketiak dan ambil angka rata-rata dari hasil dua pengukuran tersebut. Pengukuran suhu di ketiak biasanya lebih rendah daripada area tubuh lain, dengan suhu normal menunjukkan 36,5 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu termometer rektal atau melalui anus. Termometer rektal atau melalui anus biasanya lebih cocok dipakai untuk bayi dan anak-anak. Termometer ini dinilai sebagai cara pengukuran suhu tubuh paling akurat. Pengukuran suhu melalui termometer rektal biasanya menampilkan hasil yang lebih tinggi daripada termometer oral ataupun ketiak, dengan suhu normal biasanya 36,8 derajat Celcius. Yang keempat yaitu termometer timpani atau termometer telinga. Termometer satu ini agak berbeda dengan yang lainnya karena dirancang khusus agar sesuai dengan saluran telinga. Sensor termometer ini mencerminkan emisi inframerah dari membran timpani atau gendang telinga. Jangan menggunakan termometer telinga pada telinga yang terinfeksi, terluka, atau baru pulih dari operasi. Jika diposisikan dengan benar, hasilnya cukup akurat, yaitu normalnya sekitar 36,6 derajat Celcius. Yang kelima yaitu termometer arteri temporal atau pada dahi. Nang batuk. Termometer ini sering juga disebut dengan termometer dahi. Termometer ini menggunakan pemindai inframerah untuk mengukur suhu arteri temporal di dahi. Termometer inilah yang sering Anda jumpai di ruang-ruang publik saat ini. Termometer arteri temporal dapat merekam suhu seseorang dengan cepat dan mudah. Termometer arteri temporal sesuai untuk bayi yang berusia lebih dari 3 bulan dan anak yang lebih tua. Penelitian baru menunjukkan bahwa termometer arteri temporal juga dapat memberikan pembacaan yang akurat untuk bayi yang baru lahir. Dan normalnya suhu pada pengukuran ini yaitu 36,7 derajat Celcius.
beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yang pertama yaitu demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon substansi ya bersifat melawan virus. Pola demam berbeda bergantung pada pirogen. Peningkatan dan penurunan jumlah pirogen berakibat puncak demam dan turun dalam waktu yang berbeda. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme tubuh meningkat 7% untuk setiap derajat kenaikan suhu. Frekuensi jantung dan pernapasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh terhadap nutrisi. Metabolisme yang meningkat menggunakan energi yang memproduksi panas tambahan. Yang kedua yaitu penyakit hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipertermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestesik tertentu. Hipotermia yang ketiga yaitu hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin memengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Yang pertama yaitu ringan. Ringan itu 33 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Yang kedua sedang. Sedang yaitu 30 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Berat yaitu 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang keempat sangat berat, kurang lebih dari 30 derajat Celcius. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsuran dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika suhu tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia mengalami gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Yang keempat yaitu kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Yang kelima yaitu heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Itulah beberapa kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit dicegah dan manusia hanya dapat melakukan peminimalan resiko dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh seperti demam, kelelahan, heat stroke, dan lainnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan rajin memeriksa kondisi tubuh dengan ke dokter secara rutin, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan mencukupi kebutuhan tidur Anda. Dengan demikian, penyakit apapun bisa dicegah. Jika mampu menyerang sekalipun, resiko penyakitnya tak terlalu parah dan juga proses penyembuhannya relatif cepat karena orang yang senantiasa menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya memiliki daya imun yang kuat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.